Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari Kitabur Riqaq ya, tentang melembutkan hati ya, agar mudah Islam masuk ke dalam hati dan menjadi khuluq. Ya, mestinya demikian kan ya. Kitabur Riqaq ini tentang melembutkan hati ya, agar Islam mudah masuk ke dalam hati dan menjadi khuluq sehingga mudah untuk bisa taat. Karena itu taat itu sesuatu yang amat sangat sulit gitu ya. Ingin taat itu tidak gampang, tidak mudah. Bab ke-46 ya, bab kemarin nih ya, masih ada kaitannya bab yang kemarin bab ke-45 tentang bagaimana manusia dikumpulkan. Jadi bukan tentang mahsyar ya, bukan tentang mahsyar. Mahsyar itu salah satu tempat manusia dikumpulkan. Nah, Imam Bukhari ya di bab ke-45 itu memberi judulnya itu sebetulnya Al-Hasyru itu dikumpulkan. Ya, babun Al-Hasyru itu judulnya yang bab kemarin ya. Dikumpulkan. Ya maksudnya ya bagaimana manusia dikumpulkan. Nah, ternyata di akhirat itu nanti ada dua kali itu ya, dua kali manusia dikumpulkan. Yang pertama yaitu ketika awal mula manusia dibangkitkan sebutannya ya, atau dihidupkan kembali ya setelah pingsan, setelah mati ya, ada yang menyebut mati kan ya, ada yang menyebut pingsan gitu, dengan kejadian kiamat dalam arti kehancuran seluruh alam raya, kehancuran dan dimusnahkan. Manusianya kemana gitu ya, alam rayanya dihancurkan, dimusnahkan, manusianya kemana ya, sebutlah dihilangkan. Nah, ada yang menyebut mati ya, ada yang menyebut pingsan. Nah, kemudian kan lanjutan kejadiannya dengan tiupan sangkakala yang kedua, mulailah manusia itu dihidupkan kembali, dibangkitkan atau dihidupkan kembali, dan semuanya dimunculkan di satu tempat yang sama. Nah, ini disebut dikumpulkan. Itu di akhirat nanti ya. Dikumpulkan pertama kali adalah di satu tempat yang sebetulnya tidak ada sebutan namanya, yang kemudian dikenallah dengan mahsyar. Dan yang kedua di akhirat nanti dikumpulkannya itu adalah di surga atau neraka. Nah, di mana hal ini ya kebetulannya ya saya ulang lagi nih. Di mana tentang hal ini ya di dalam surat An-Nazi'at, tentang hal ini yaitu tentang bahwa manusia itu katakanlah manusia yang meninggal sebelum kiamat gitu ya. Ya seperti manusia-manusia atau orang-orang yang hidup di zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW sudah banyak yang meninggal, dan manusia sekarang juga sudah banyak yang meninggal. Nah, artinya bagi manusia itu ya, meninggal itu bukan akhir dari hidup manusia. Meninggal dunia itu bukan akhir dari hidup manusia. Allah sudah menerangkan, Allah sudah memberitahu bahwa nanti manusia akan diciptakan kembali, dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Nah, di mana hal ini ya, di dalam surat An-Nazi'at, ternyata hal ini
sesuatu yang sangat sulit untuk dipercaya oleh manusia. Bahwa manusia akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, diciptakan kembali, dan hidupnya di alam yang baru gitu ya, dibangkitkan kembali, diciptakan kembali, dihidupkan kembali, itu tempat hidupnya di alam yang baru, yaitu di akhirat. Karena dunia dan langit, bumi, dan seluruh alam raya ini dengan kejadian kiamat itu kan dihancurkan, dihilangkan. Nah, manusianya kemana? Nanti oleh Allah akan dihidupkan lagi. Nah, ini tentang hal ini, ya ini sesuatu yang sangat sulit untuk dipercaya oleh manusia. Sementara tuntutan dari Allah bukan hanya sekedar percaya tentang hal tersebut, tapi harus sampai kepada yakin, sebutannya ya. Harus sampai kepada yakin. Manusia itu harus yakin dengan hal tersebut. Bahwa manusia akan diciptakan kembali, dibangkitkan, dihidupkan kembali di akhirat gitu ya. Nah, itu yang harus diyakini. Maksud dari bukan sekedar percaya gitu ya, bukan sekedar percaya, tapi harus sampai yakin. Nah, di mana boleh disebut kalau sampai kepada tahap yakin, ini akan mempersiapkan diri. Nah, kalau yakin bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali, dibangkitkan di akhirat, pasti akan mempersiapkan diri dari sekarang. Artinya maksudnya ketika hidup di dunia ini itu akan mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut. Dan bagaimana gitu kan, bagaimana cara mempersiapkan dirinya? Ini kan seperti yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW-nya dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW kan ditanya oleh seorang Arab Badui, Arab kampung, Arab pedalaman. Rasulullah SAW ditanya tentang kapan terjadinya kiamat. Waktu ditanya oleh malaikat Jibril kan jawabannya beda. Waktu ditanya oleh malaikat Jibril jawabannya kan seperti apa gitu ya. Nah, ketika ditanya oleh seorang Arab pedalaman ini, ada yang bertanya tentang kiamat itu kapan. Seolah-olah Rasulullah menjawab seperti ini. Lah udah nggak usah nanya lah kapan terjadinya. Justru Rasulullah di sini balik bertanya, apa yang sudah kamu persiapkan? Ini sebetulnya yang lebih penting gitulah ya, dibandingkan dengan terus saja bertanya kapan kiamat. Bahkan kalau bahkan kapan kiamat, malah akhirnya jadi ragu. Bahaya kalau demikian. Justru harus semakin yakin dengan hal tersebut. Nah, di mana di akhirat itu nantinya ada 2 kali manusia dikumpulkan. Yang pertama di mahsyar, yang kedua yaitu di surga atau neraka. Makanya hadis-hadis yang ada di bab ke-45 kemarin kan ya, yang pertama yaitu tentang mahsyar, yang terakhir yaitu yang kelimanya, karena yang keenamnya kita baca sekarang, di yang keenam digabung gitulah dengan bab ke-46-nya karena hadisnya sama. Nah, yang bab kelima kan Rasulullah sudah menyebutkan tentang dikumpulkan di surga, yaitu Rasulullah menyebutkan, apakah kalian ridho menjadi sepertiga penghuni surga? Apakah kalian ridho menjadi seperempat penghuni surga? Ya. Apakah kalian ridho menjadi sepertiga dari penghuni surga? Ya. Apa kalian ridho menjadi setengah dari penghuni surga? Nah, ini berarti yang terakhir nih, manusia itu dikumpulkan di surga atau di neraka. Itu yang paling penting adalah, yaitu yang paling penting adalah memunculkan itu rasa yakin bahwa ini benar gitu ya, karena yang menjelaskan tentang hal ini adalah
Allah yang punya ilmunya. Karena yang menjelaskan tentang hal ini kan Allahnya, yang pemilik ilmunya, yang tahu tentang hal tersebut itu adalah Allah. Dan ya Allah sudah menjelaskan. Nah sekarang bab ke-46. Babu qaulihi azza wa jalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Azifatil azifatu iqtarobatis sa'ah. Bab firman Allah Ta'ala, artinya ini judulnya Imam Bukhari berarti mengutip gitu ya. Di bab ini, itu untuk judul bab ini Imam Bukhari mengutip ayat, yaitu inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya guncangan, zalzalah itunya sesungguhnya guncangan hari kiamat itu syai'un azimun, sesuatu yang amat sangat dahsyat lah gitu ya, nggak kebayang lah gitu lah, sebetulnya nggak akan kebayang. Seluruh alam raya berguncang, termasuk buminya sendiri kan berguncang, pokoknya semualah seluruh alam raya. Nah, karena berguncang itu seolah memang diguncang untuk dihancurkan dan dihilangkan, diganti kan, makanya alam raya ini nantinya ya digantilah dengan alam yang baru untuk manusia, untuk hidup manusia, yaitu akhirat. Tapi seperti ini yang barusannya, seperti yang Rasulullah SAW nasihatkan kepada orang yang bertanya tentang kapan kiamat, tanggislah tong nanyakeun iraha-iraha, anu penting mah kamu sudah mempersiapkan apa? Karena segala sesuatunya di akhirat nanti ditentukan oleh amal selama di dunia. Jadinya segala sesuatunya nanti seseorang di akhirat itu seperti apa? Ya intinya cuma dua sih, bahagia atau celaka gitu ya. Nah, segala sesuatunya nanti di akhirat itu ditentukan oleh amal selama di dunia. Itu yang maksud Rasulullah SAW. Artinya sudah mending beramal saja kamu lah, sebagai persiapan untuk menghadapi terjadinya kiamat. Ini bab ini ya, bab ke-46 dengan judul demikian, di mana judulnya ini mengambil potongan ayat. Ini yang dijadikan judul oleh Imam Al-Bukhari itu hanya potongan ayatnya, yaitu hanya kalimat ini. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu sesuatu yang amat sangat besar, dahsyat, mengerikan. Itulah kiamat itu mengerikan. Kemudian azifatul azifah, ini maknanya adalah iqtarobatis sa'ah, kiamat itu sudah dekat. Hanya yang disebut dekat itu bagi manusia tetapnya tidak akan bisa diprediksi. Karena kalau kita menyebut akhir zaman, ketika Allah mengutus Rasulullah saja itu sudah akhir zaman, karena tidak akan ada nabi berikutnya setelah Rasulullah. Ini nabi terakhir. Berarti ini nabi akhir zaman. Anggaplah kalau dulu ketika Allah mengutus Nabi Nuh, mengutus Nabi Ibrahim, mengutus Nabi Musa, belum akhir zaman. Karena setelah Nabi Musa ternyata kan masih ada nabi berikutnya. Bahkan Rasulullah di hadis yang mananya yang sebelumnya ya, saat atau waktu aku diutus, berarti beliau masih hidup kan. Waktu aku diutus dengan kiamat itu seperti ini kan, Rasulullah berisyarat dengan dua jarinya yang dirapatkan. Ini berarti sudah akhir zaman. Jadi kalau bicara akhir zaman, memang kita ada di akhir zaman. Karena tidak akan ada lagi nabi berikutnya, artinya ini Rasulullah itu nabi terakhir. Selanjutnya bagaimana? Ya tinggal nunggu kiamat berarti. Adapun ciri-cirinya memangnya disebutkan kan oleh Rasulullah SAW, ciri-ciri
sudah dekatnya kiamat. Kemarin-kemarin juga kan kalau nggak salahnya baru kita buka, ternyata semuanya sekarang sudah nampak. Dari ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW-nya di dalam hadis yang menerangkan tentang ciri-ciri kiamat sekarang kan semuanya sudah ada, sudah nampak. Tapi kok kiamat belum juga? Nggak penting, eta cek Nabi teh. Yang penting adalah kamu sudah mempersiapkan apa. Kalau yakin, artinya yakin itu terjadi, ya sudah, mending bersiap-siap. Dan tentu yang disebut bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut adalah amal. Tadi kan sudah, mending beramal saja. Karena seperti apa seseorang nanti di akhirat ditentukan oleh amalnya sendiri, tidak ada yang lain. Nah juga yang ini nih ya, ini kan pasti masih ada kaitan sihnya. Ya di antara 7 jurus partai pengemis partai pengemis aliran cungceng. Di antara 7 jurus setan menghalangi manusia beramal soleh, gitu kan ya. Setan mencelakakan manusia, gitu maksudnya. Jurus setan mencelakakan manusia terkait dengan amal soleh, bukan dengan dosa. Itu kan berarti setan mencelakakan manusia itu bukan hanya dikaitkan, dijerumuskan dengan dosa. Urusan beramal soleh juga. Dalam urusan beramal soleh, setan pun akan mencelakakan manusia. Jurus yang pertama adalah jangan dilakukan. Lah, hoream lah, ujung tariris, ujung caraping, mending sare, cek setan. Artinya setan menghalangi, kan ini jurus pertama nih, setan menghalangi supaya manusia tidak beramal soleh. Kenapa? Karena tidak beramal soleh pasti celaka. Makanya setan menghalangi, kan jurus pertama itu kan, aku setan tadi dimasukkanlah ke dalam hati, ke dalam pikiran seseorang. Asa cara pikir, setan itu gitu deh sebetulnya. Tapi kan setan jiwas wisunya al-waswasil khannas, lemas. Setan mah seolah-olah tidak berperan, padahal setan itu teh. Tapi kalau orang nak jadi setan mah geus diantep ke setan lagi. Geus ada si eta terberamal cenah bari lagi. Tok digoda watir bisi pejet. Geus sang digoda di bisi pejet si eta mah. Teu digoda wae geus kitu mikirna si jelema eta mah. Geus jadi setan berarti. Nah, dihalangi kan oleh setannya, jangan beramal. Ini mungkin kalau masih ingat ya, bagaimana melawannya? Melawannya itu kan dengan cara katakan pada diri sendiri, saya harus beramal. Ini kan karena setan menghalangi beramal kan. Katakan pada diri sendiri, saya harus beramal karena saya perlu bekal untuk di akhirat. Tak bekal di akhirat mah amal soleh, tidak ada yang lain. Kita baca nih surat ini potongan yang ayatnya yang dijadikan judul oleh Imam Bukhari di bab ini. Ini dari surat Al-Hajj ayat pertama. Ayatnya lebih panjangnya karena ini hanya kutipan potongan gitu dari ayat tersebut. Al-Hajj surat ke-22. Ayatnya ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Banyak kan ayat yang seperti ininya. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Nah, potongan itunya yang diambil oleh Imam Bukhari. Tapi sebentar nih ya. Ini tentang urutan judul. Urutan judul Imam Al-Bukhari-nya yaitu yang kemarin kan sudah masuk ke urusan akhirat berarti lahnya. Karena kalau kita ingat-ingat pembahasan dari awal nih tentang Kitabur Riqaq, awalnya kan tentang kehidupan dunia gitu, dunianya, kehidupan dunia, keduniaan, kan menerangkan dunia itu seperti apa. Kemudian baru-baru ini kan sakaratul maut, artinya seperti ini nih. Imam Bukhari ini menerangkan perjalanan hidup manusia. Belum lama kan tentang sakaratul maut kan. Ya ada sakaratul maut. Kemudian terjadi kiamat, mahsyar. Nah, sekarang ini sebetulnya berarti sudah akhirat pembahasannya. Kalau melihat urutan
babnya gitu. Kalau melihat urutan bab di Imam Bukhari ini ya, ini sudah ke pembahasan nanti di akhirat. Dan yang paling panjang sebetulnya di dalam kitab Riqaq ini nanti bab tentang judulnya surga dan neraka, 27 hadisnya. Terakhir tentang telaga Nabi, itu hadisnya ada 15. Nah, tentang surga dan neraka hadisnya ada 27. Awareg lah pokoknya mah. Sugan ai geus ngabahas eta mah atuh sieun ku neraka teh kabita aku surga gitu geus maca 27 gitu tah. Ya mah ku neraka teh sieun ku surga teh kabita. Karena mau teringat geus eta mah bablas gitu mah. Ya nih ayatnya nih. Nah, ayat ini diawali dengan seruan ya. Ayat pertama, nah kalau rangkaiannya ini ayat 1, ayat 2 lah gitu, 1 dan 2. Hanya kalau untuk mana yang lebih utuh secara keseluruhan, karena ini kan potongan ya. Nah, diawali dengan ya ayuhan nas, wahai manusia, seluruhnya berarti di manusia, bukan hanya orang yang beriman yang diseru. Wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Bablawan kamari teh anu ieu ye nu di bab tawakal kemarinnya, rasa takut kepada Allah dan rasa berharap kepada Allah itu harus sama besarnya. Kalau takut itu anggaplah takut neraka, gitu kan, takut neraka. Karena takut Allah itu kan bukan takut zatnya. Allah maha Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Yang ditakuti itu adalah kalau Allah sudah menyiksa. Dan puncaknya gitu kan, azab Allah itu adalah di neraka. Takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Yang kemarinnya bahwa rasa takut terhadap rasa takut dengan neraka, bertilahnya rasa takut dengan neraka dengan rasa roja berharap ingin surga itu harus sama besar. Harus sama besarnya, bukan harus sama kecil. Ya, harus sama kecil mah atuh kurang kasieun, kurang kabita surga teh. Harus sama besarnya. Inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Nah, ini kan yang diambil yang oleh Imam Bukhari nya dijadikan judul. Nah, tapi kan Allah menyampaikan inna zalzalata sa'ati itu didahului, kalau di ayatnya kan didahului oleh seruan. Tidak langsung ke kalimat ini di ayatnya inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Nah, kalimat tersebut itu didahuluinya di dalam ayatnya di surat Al-Hajj ayat 1. Allah mendahuluinya dengan seruan kepada seluruh manusia. Takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu sesuatu yang amat sangat dahsyat, mengerikan. Ayat keduanya. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taron nasa sukaro wa ma hum bisukaro walakinna azaballahi syadid. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat guncangan tersebut, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan melahirkan. Apa bahasanya kalau belum waktunya melahirkan, semua perempuan yang hamil keguguran langsung teh. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu amat keras. Nah, adalah 2 ayat tanya. Nah, ini yang dijadikan judul, meskipun yang dijadikan judul hanya kalimat tersebut,
Ya tapi kan Imam Bukhari menganggap ada nomor aja pasti baca ayat namanya ya wungkul. Ya Imam Bukhari pun akan menganggap lah gitunya bahwa ini potongannya, nah, pastilah akan dibaca ayat lengkapnya gitu kan seperti apa. Nah, urutan babnya ini kan seolah-olah bab 45 itu sudah bicara tentang bagaimana manusia dikumpulkan, sudah ke mahsyar kan, sudah di akhirat. Karena bab ke-45 bab ke-44-nya kan Allah menerangkan kiamat, hakikat kiamat itu seperti apa? Hakikat kiamat itu kan bumi itu diremas-remas, dikepal oleh Allah, kemudian dihamparkan jadi mahsyar, kan sudah sampai ke sana pembahasan tuh. Kemudian di bab ke-45 nanti di mahsyar seperti apa? Ari itu sih kebalik deui kana kiamat itu. Nah, ternyata nanti di hadisnya, ini hadisnya nih yang menerangkan ini sudah di akhirat gitunya, dari hadisnya nih nanti yang menerangkan ini sudah di akhirat. Kemudian ini kata wa azifatul azifah itu maknanya adalah iktarobatis saah, bahwa iktarobatis saah itu kiamat itu sudah dekat. Kalau ini maknanya dengan hadis yang tadi juga sudah cukup lahnya. Ini yang hadis yang menerangkan waktu aku diutus. Kalau dihitung dari kita hari ini kan itu 15 abad yang lalu. Ya Rasulullah itu kan diutus dulu kan 15 abad yang lalu lah kalau dihitung dari tahun ini atau dari hari ini. Padahal saat itu pun kan Rasulullah sudah menyabdakan demikian, waktu aku diutus dan kiamat itu seperti demikian gitulah. Beliau sambil merapatkan dua jarinya, artinya sangat dekat. Sangat sebentar berarti sangat dekat, tinggal sebentar lagi kiamat itu. Karena ini benar gitunya bahwa umur alam raya ini ketika Allah mengutus Rasulullah SAW itu ini benar-benar sudah di akhir. Kalau di mata Allah, jangankan dari diutusnya Rasulullah ke hari kiamat, di mata Allah itu sejak Allah menciptakan, mengadakan seluruh alam raya sampai nanti terjadi kiamat, itu hanya Allah menyebutnya itu ibarat hanya sekedip mata, sangat sebentar. Sejak Allahnya mulai menciptakan, mengadakan gitu seluruh makhluknya, seluruh alam raya ini sampai nanti terjadi kiamat, itu di mata Allah itu hanya ibarat sekedip mata, hanya sebentar. Nah, apalagi kalau ini gitu kan bahwa dunia ini alam raya ini dengan sabda Rasulullah tadi itu sudah jelas, ini sudah benar-benar azifatul azifah, iktarobatis saah, kiamat itu benar-benar sudah dekat, kiamat itu sudah, bahasa kitanya sudah di depan mata. Tadi mending oge intanya anggap urang lah Arab kampung, udah emang kampungan sih kita ini kan. Emang kampungan, geus tong nanya ke diraha kiamat, mending kamu sudah mempersiapkan apa? Itu yang lebih penting lahnya, kamu sudah memiliki mungkin lahnya ya gitulah bahasanya, kamu sudah mempersiapkan apa, atau apa persiapan kamu, atau kamu sudah memiliki persiapan seperti apa. Nah, sekarang kita ke hadisnya nih ya, hadisnya ini kan kebetulan samanya dengan hadis terakhir di bab sebelumnya, sehingga di bab sebelumnya hadis terakhir kita lewat lah. Nah, sekarang ini ya sekalian nih di sini ya di dalam bab ke-46. Nah, hadisnya an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil langsung diterjemah saja per koma per kalimat. Dari Abu Sa'id, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Yaqulullahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adamu, wahai Adam. Fayaqulu, kemudian Nabi Adam menjawab, labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaik. Aku penuhi panggilanmu. Ya, labbaika wa sa'daika itu panggilan yang apa namanya? Panggilan jawabannya, menjawab panggilan dengan jawaban mengagungkan gitu, mengagungkan yang memanggil gitu ya, mengagungkan yang memanggil. Para sahabat juga kalau dipanggil oleh Rasulullah suka seperti ini jawabannya. Ya, para sahabatnya yang dipanggil oleh Rasulullah menjawabnya seperti ini, labbaika ya Rasulullah. Artinya itu jawaban yang penuh hormat, bahkan mengagungkannya yang memanggilnya. Ya, di sini Allah nih yang memanggilnya. Ya Adam, wahai Adam. Nabi Adam menjawab, labbaika wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu. Tapi dengan seperti itu ya, maksudnya ini menunjukkan menjawab dengan penuh penghormatan, bahkan mengagungkan itu yang memanggilnya. Wal khairu fi yadaik, dan kebaikan itu seluruhnya ada di tanganmu. Qala, kemudian Allah berfirman, yaqulu nih, Rasulullah bersabda lagi, yaqulu akhrij ba'san nar. Nah, iya mulai. Nah, ini kan sudah di sana. Ini sudah di akhirat ini nih. Allah berfirman, akhrij ba'san nar. Keluarkan kelompok neraka. Qala, Nabi Adam bertanya, wama ba'sunar. Apa ba'sunar itu? Tadi kan perintahnya ya, keluarkanlah ba'sunar, keluarkanlah kelompok neraka. Nabi Adam bertanya, apa ba'sunar itu? Qala, Allah menjawab, iya mah orang hitungan nanti, ini hitungan matematis nih. Hitungan kita hitung gitu, hitung-hitungan, berhitung, hisab, hari hitung-hitungan. Nah, ini benar, nantinya harus menghisab diri ini. Qala, nih Allah menjawabnya, ditanya demikian, utusan-utusan kelompok neraka itu apa? Min kulli alfin tis'imi'atin wa tis'atan wa tis'ina. Allah berfirman, Allah menjawab, dari setiap 1000 itu 999. Fazaka hina yashibus sogiru wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taron nasa sakro wa mahum bisakro. Nah, yang demikian itu ketika terjadi anak kecil langsung beruban, yashibus sogiru artinya anak kecil beruban. Kolot ngadadak gitu ya. Ngadadak huisan budak detik ge. Hina ya sibus sogiru. Nah, yang demikian itu ketika anak kecil langsung beruban, wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha, setiap yang mengandung melahirkan itu langsung melahirkan. Wa tarona sasakro wa mahum bisakro, dan kamu melihat manusia itu mabuk padahal mereka itu tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah itu maha keras, maha berat. Fashtadda zalika alaihim. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan seperti ini kata-kata Abu Sa'id Al-Khudri nih. Akan tetapi azab Allah itu maha berat, maha sangat keras, itunya azab Allah itu sangat keras. Fashtadda zalika alaihim, maka hal ini terasa berat bagi para sahabat. Ketika Rasulullah menerangkan demikian itu, para sahabat itu ada di hadis yang lain itu para sahabat itu langsung katakanlah langsung menangis, tertegun, terperangah,
Bahkan gitu sahabat itu menangis mendengar ini nih. Makanya tadi coba hitung-hitungan gitu. Ini kan tentang perbandingan nantinya ini perbandingan nih orang yang masuk surga dengan yang masuk neraka ini, coba hitung-hitungan. Artinya kamu termasuk yang mana? Kita lanjutkan dulu nih. Faqalu, lah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyuna zalikar rajulu? Wahai Rasulullah, itu yang satu itu yang mana? Kan dari 1000, setiap 1000 itu 999. Ya kita terjemah saja dulu nih ya. Nih, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna zalikar rajulu? Nah itu yang satu yang mana? Karena di sebelumnya kan dari setiap 1000 itu 999. Yang mana? Mbak Sunar, grup neraka ta. Dari 1099. Maka para sahabat bertanya, terus yang satunya yang seperti apa? Kurang lebih demikian ya. Terus yang satunya yang seperti apa? Qala Rasulullah bersabda. Rasulullah menjawabnya karena para sahabat bertanya demikian, yang satu itu siapa? Yang satu yang bagaimana? Rasulullah menjawab, absyiru, bergembiralah kalian. Untung sih jadi sahabat nanya memang gitu. Beruntung, ya anggaplah beruntung jadi sahabat itu. Bukan beruntunglah orang yang hidup saat itu. Abu Jahal juga ternyata enggak. Beruntung sahabat nih, beruntung gitu jadi sahabat. Ya tapi emang dikira mudah jadi sahabat teh. Perjuangan dan doa lagi lebih berat dari kita hari ini, ya saya yakin. Ya emang mudah gitu jadi sahabat. Sehingga pantaslah itu kan kalau mereka itu mendapatkan tempat, boleh disebutkan mereka itu semuanya masuk surga tanpa hisab. Mereka seperti apa? Absyiru, bergembiralah kalian. Fa inna min ya'juja wa ma'juja alafan. Karena sesungguhnya dari Ya'juj dan Ma'juj yang 1000. Tadi suka ada pertanyaannya, Ya'juj Ma'juj itu apa gitu ya. Sesungguhnya dari Ya'juj dan Ma'juj alafannya 1000. Wa minkum rajulun, kamu satu orang. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, walazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, inni la atma'u an takunu sulsa ahlil jannah. Sesungguhnya aku berharap, tomak mah amat sangat itulahnya. Tomak mah kalau untuk biasanya kalau untuk urusan harta merakus itu ya, artinya amat menginginkan. Sesungguhnya aku sangat menginginkan antakunu sulusa ahlil jannah, kalian itu menjadi sepertiga dari penghuni surga. Qala fahamidnallaha wa kabbarna. Kata Sa'id Al-Khudri nih sahabatnya ya yang menerangkan hadis ini nih. Kata Sa'id Al-Khudri, kami bertahmid dan kami bertakbir, alhamdulillah, Allahu Akbar, gitu, kurang lebih demikianlahnya para sahabat mendengar. Aku sangat ingin, artinya iya eta teh bukan hanya sekadar keinginan bagi Rasulullah mah. Aku sangat berharap, orang Islam berartinya bukan hanya kalian tuh, bukan hanya para sahabat, atau nanti penghuni surga sangat sedikit pisahan. Berarti aku berharap orang Islam menjadi sepertiga, atau orang Islam itu umat Rasulullah ya sepertiga. Kayak kemarin kan sudah hanya sepertiga, berapa persen berarti? 33,3 lah pasti kan. Sepertiga kan 33,3333 tanpa ujung lah. Pokoknya mah angka tiganya. 100 bagi 3 tepat 33,333 mulai tungtung nah. Sepertiga dari penghuni surga, artinya orang Islam atau umat Rasulullah SAW. Lalu yang 2/3-nya penghuni surga siapa? Nah itu umat-umat terdahulu.
Mulai dari umat Nabi Isa, Nabi Musa diurut lah sampai kepada umat Nabi Adam. 2/3-nya totalnya. Wallazi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang berada di tangannya. Inilah atma'u antakunu syatro ahlil jannah. Yang kedua kalinya Rasulullah ini melanjutkannya setelah para sahabat tadi alhamdulillah, karena para sahabat kan ketakutan tadi sebetulnya kan, bahkan ada yang banyak yang menangis para sahabat. Kemudian dia disabdakan demikian oleh Rasulullah, para sahabat itu bertahmid memuji Allah, artinya ya fahamidnallaha, kami memuji Allah. Mereka mengucapkan alhamdulillah wa kabarna, dan bertakbir nih mendengar penjelasan Rasul demikian. Aku sangat berharap umatku, artinya nyalahnya umatku akan menjadi sepertiga dari penghuni surga. Nah yang kedua kalinya berikutnya Rasulullah bersabda lagi, wallazi nafsi biyadihi inilah atma'u an takunu syatro ahlil jannah, dan aku sangat menginginkan kalian ya kaum muslimin, orang-orang Islam, umatku itu akan menjadi setengah dari penghuni surga. Inna masalakum fil umami kamasali sya'ratil baydoi fi jildi sauril aswad. Sesungguhnya perbandingan kalian dibandingkan dengan kalian umat Rasulullah ya. Sesungguhnya perbandingan kalian orang-orang Islam dibandingkan dengan seluruh manusia itu ibarat selembar bulu putih dibandingkan dengan seluruh bulu hitam di badan seekor sapi. Nah hadisnya sampai di sana nih ya, bab yang sekarang. Tapi ini kan judulnya, Imam Bukhari itu mengambil dari sini judulnya. Nah sehingga ada nih yang menjelaskan ini hadis tentang yang seperti ini ya, memunculkan berbagai macam pemahaman lah. Kapan sih ini kejadiannya yang tadi anak kecil langsung berubah, yang sedang mengandung langsung melahirkan. Dan manusia itu semuanya seperti yang mabuk padahal tidak mabuk. Ini adanya, kalau menurut penjelasan yang saya baca di sini, ada yang menerangkan bahwa yaitu ketika terjadi kiamat di bumi. Nah, terjadi kiamat di bumi. Ada juga yang menerangkan ini setelah nanti di akhirat. Anu gitu mah hese lah kejakeun lah gitunya, apa di bumi atau nanti di akhirat. Adalah yang berpendapat bahwa itu ketika di bumi itu maksudnya kegoncangan ketika kehancuran seluruh alam raya. Ada juga yang menyebutkan ini setelah nanti gitu ya, setelah terjadi kiamat. Nah ini yang penting adalah ininya nih. Ini kan soal dikumpulkan kan. Ini masih terkait kan dengan ya, seperti inilah nanti manusia dikumpulkan. Dari kalimat ini Allah memanggil Nabi Adam, kemudian Allah memerintahkan akhrij. Akhrij kan di sini ininya kata-katanya. Akhrij ba'sannar. Yang dimaksud dengan akhrij, kalau terjemah harfiahnya mungkin kita tadi membayangkan akhrij ba'sannar, keluarkan utusan-utusan atau geng neraka, seolah-olah dikeluarkan dari neraka. Nah padahal ini maknanya adalah mayyiz ahlan nar min ghairihim. Bedakan, pisahkan. Ini belum ke neraka berarti, ini belum, tapi pisahkan dulu. Mayiznya ini maknanya jadi mayyiz ahlan nar min ghairihim. Di sini Allah menyeru Nabi Adam karena Nabi Adam kan bapak semua manusia. Ya Allah menyeru kepada Nabi Adam, iya Nabi Adam ada bapaknya. Allah memerintahkan kepada Nabi Adam pisahkan. Tapi ini makna dari akhrij ba'sannar. Antara ini di sini ada sih hadis terjemah hadis tersebut. Ini apa nih di terjemahnya di sini nih? Kalau di sini seperti ini nih di terjemahnya. Wahai Adam, Nabi Adam menjawab seperti tadi lahnya. Kemudian Allah berfirman, datangkan utusan-utusan neraka.
Nah, kalau di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya, akhrij itu maknanya adalah mayiz ahlan nar. Nah, artinya ini dikelompokkan, kumpulkan calon penghuni neraka. Orang bisa kan nah eta teh ya cuma eta teh dasar kades gejul lor ngayakeun acara di alun-alun jeung masang tenda segala eta teh sugan trek naon eta naik ke panggung teh urang bisa kan nu sieun ku pamajikan belah katuhu nu teu sieun belah kenca kabeh ka katuhu ngan hiji belah kenca. Oh berarti di desa itu mah kabeh sieun ku pamajikan. Mun hiji teh seorang wanian ditanya, "Di maneh kunaon belah dinya?" Eta nu kena. Duka atuh da abdi mah di pibarang pun bojo. Sia ge belah ditu. Sugan teh wanian. Pisahkan. Ini nih maknanya nya mayiz ba'san nar teh. Nah ini kan mahsyar artinya kan bukan mahsyar, al-hasyru. Ini masih bagian dari al-hasyru. Pisahkan. Nah kalau di hadis yang lain katanya bagaimana kan cara Allah mengelompokkan, bagaimana cara Allah memisahkan manusia menjadi ya kelompok-kelompoknya gitu ya. Kalau di hadis lain kan Allah ketika manusia di mahsyar nih ya, ketika manusia itu di mahsyar kemudian muncullah suara yang memerintahkan ikuti apa yang kalian sembah ketika di dunia. Semua yang pernah disembah oleh manusia di dunia itu nanti dihadirkan. Ya berhala si Atta jeung si Uja udah entah hayang ge mah. Persembahana Abu Thalib nya Abu Thalib ya. Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab. Dan pokoknya patung Maradona ya. Ya kan aya Maradona jadi agama ya nama. Udah Maradona teh dewa eta teh. Tapi dewa teh dewa sepak bola Maradona eta. Jadi agama gak dibuat patungnya. Ikuti apa yang kalian sembah ketika di dunia. Semua patung, arca, berhala itulahnya yang pernah disembah oleh manusia itu nanti akan dihadirkan. Berbarislah manusia sesuai dengan sembahannya masing-masing. Kemudian si patungnya ini berjalan dan lompat ke neraka. Perintahnya kan ikuti kan. Nah maka semua manusia itu begitu lompat ke neraka mah keheula moal ini pika kieu mah mung nuturkeun ari keur di dunya disembah-sembah gara ari pas di ditu mung nuturkeun. Setelah semuanya masuk neraka aja ini, setelah semuanya masuk neraka tinggallah kelompok satu kelompok lagi kumpulan. Tinggallah orang-orang yang ketika di dunianya menyembah Allah. Mereka menanyakan, dulu kami menyembah Allah, Allahnya mana? Karena kan perintahnya ikuti. Ya mana Allahnya? Saya akan mengikuti. Itulahnya kami akan mengikuti Allah. Kumpulkan weh ieu mah. Dikumpulkan kemudian dibawa ke sebuah jembatan. Nah nanti di Kitab Borikok ini juga ada. Nya judulna aja gede kisi-kisi na we kieu. Bab kasabaraha nya poho deui tadi dibukaan itu dibuka tungtung. Jisrul Jahannam as-siratal mustaqim itu Jisrul Jahannam. Sebentar ini saya tunggu sebenang nyiri ya. Ada nih di dalam Kitab Borikok ini judulnya. Nggak satu judul mah tinggal ditunggu tadi ya daftar isi Jisru Jahannam judul nanti apa namanya As-siratu Jisru Jahannam. Itu yang sering kita dengar as-siratu suka ditambahkan as-siratul mustaqim. Kita sering mendengar jembatan Sirotol Mustaqim. Kalau nggak salah nih ya di hadis Muslim itu ada yang menerangkan itu yang lebih kecil dari rambut dibelah 7. Ya itu tuh jembatan ternyata as-siratu jembatan tersebut itu Jisru Jahannam deh, jembatan neraka. Namanya entah ada namanya di sana gitu jembatan neraka. Ditulis di dia Tangerana Jisru Jahannam. Maksudnya ini dari mahsyar.
untuk menuju surga harus menyeberang sebuah jembatan, disebutnya jembatan neraka, Jisru Jahannam, karena di bawahnya neraka. Ya ada nih nanti di bab berapa nih? Bab ke 52. Berarti genep bab, 6 bab ke depan berarti nanti ini. Nah, kita lanjutkan ini nih. Ini maknanya adalah hanya yang ini sangat penting nih, makna yang ini. Kalau redaksi hadisnya akhrij sanar, keluarkan. Akhrij itu secara harfiah akhroja yukhriju ikhrojan, akhrij, keluarkan. Ini seolah-olah gitu maknanya keluarkan dari neraka. Bukan, ini belum sampai ke, kalau keluarkan dari neraka wah itu malah sudah lama berarti di nerakanya. Emang karena kan di neraka gak ada yang sebentar. Jangan seperti Yahudi dan Nasrani, pasti masuk neraka paling 2-3 hari lah. Nggak ada di neraka 2 hari 3 hari. Logikanya begini, masa di neraka 2-3 hari, hari di jalanan 70 tahun, sok aneh hari itu entah. Karena kan Rasulullah menggambarkan kan apabila batu menggelinding itulah, ada batu menggelinding lalu jatuh ke dalam neraka kan 70 tahun baru sampai. Ini manusia juga sama kan, dilemparkanlah ke neraka. Sampai ke nerakanya itu dalam waktu 70 tahun. Makanya di nerakana 2 poe 3 poe. Sekarang aneh udah enggak teka arti ya. Kalau di jalan atau baru gitu. Di jalan 70 tahun di nerakana 2 poe. Artinya tidak ada yang sebentar. Akhrij, nah maka di sini makna akhrij itu adalah Nabi Adam oleh Allah diperintah pisahkan, gitu pisahkan. Grup neraka pisahkan dengan grup surga, jangan. Kalau di mahsyar kemunculan awal itu kan random lah, anggaplah gitunya. Ini random kemunculan manusia di mahsyar, pertama kali dimunculkan di mahsyar hidup itu. Yang dihidupkan dekat kita sih ini siapa? Teuing bawa zaman Nabi Nuh berenanta. Apa ternyata dia ini umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Lut misalnya. Karena pertama kali dihidupkan di mahsyar itu kan semuanya hidup. Terus yang berada di dekat kita siapa? Belum. Nah ini baru orang bisa kan euy. Cek Allah teh orang bisa kan euy. Nabi Adam yang di hadis ini yang Allah perintahkan kepada Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, mayiz ahlan nari min ghairihim, pisahkan ahlun nar, artinya calon nih penghuni neraka dari yang lainnya. Kemudian Nabi Adam bertanya, gitunya berapa? Seolah demikianlah pertanyaan Nabi Adam tanya. Wama basunar, pertanyaannya sih demikian. Di dalam di dalam keterangan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya, kata-kata wama basunar, yang tadi atuh penjelasan sedikit lagi. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani nya mau beri mana demikian, mayiz ahlanar, pisahkan ya calon penghuni neraka dari yang lainnya. Innama khassa bidzalika adama likaunihi walidul jami. Allah di sini yang dipilih oleh Allahnya dengan perintah demikian itu adalah Nabi Adam, likaunihi walidal jami, karena Nabi Adam itu adalah bapaknya seluruh manusia. Walikaunihi karena qad arafa ahlas sa'adati min ahlis saqo, dan Nabi Adam itu sudah tahu. Nabi Adam itu sudah tahu mana calon penghuni surga, mana calon penghuni neraka. Dari mana gitu kan bisa ada penjelasan demikian. Nabi Adam sudah tahu gitu calon penghuni surga dengan penghuni neraka. Makanya Nabi Adam kan yang diperintah pisahkan calon penghuni surga dengan calon penghuni neraka. Ya, yang pertama alasannya karena Nabi Adam adalah bapaknya seluruh manusia. Yang kedua, Nabi Adam sudah tahu. Nah, ini berdasarkan
Faqad ra'ahu Nabi SAW lailatal Isra'i wa an yaminihi aswidatan wa an shimalihi aswidatan. Nah, ini dalilnya ya, berdasarkan yang ini. Pada waktu kejadian Isra Mi'raj di lapis langit pertama, artinya lapis langit yang paling dekat ke dunia ya. Rasulullah kan diajak Isra itu Isra mah berjalan, Mi'raj naik. Memang dua acara berarti dua acara, satu Isra, dua Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj lah sebetulnya. Isra mah dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'rajnya acara kedua dari Masjidil Aqsa ke surga eta mah, sampai ke surga, sampai ke neraka. Nah, ketika dibawa naik oleh malaikat Jibril sampai di lapisan langit pertama, di antara yang terlihat oleh Rasulullah SAW itu adalah sebuah istana yang nggak bisa dibayangkan, megah, besar, indahnya seperti apa. Kalau di dalam hadisnya yang seluruhnya terbuat dari emas. Dan Rasulullah bertanya, itu istana untuk siapa? Itu istana yang Allah siapkan untuk kamu. Kemudian yang di lapis langit pertama ini yang saya ingatnya, yang dilihat oleh Rasulullah itu ada sebuah danau, telaga. Itu apa? Yaitu telaga. Itulah sumber dua mata air sungai yang ada di dunia, yaitu Sungai Nil dan Sungai Eufrat. Ini kali dikira nama lain, Sungai Nil mah lain ti langit. Dari itu di mana itu Danau Victoria. Sampai ini air terjunnya juga air terjun Victoria, disebutnya kolam renang setan. Sekarang ya wae jelema mah. Kolam renang setan nyebutnya teh. Jadi di ujung di ujung apa namanya, di bibir air terjun Victoria itu di sini suka dipakai untuk berenang. Nah, rekadnya kok jadi di mah gitu. Disebutnya teh itu kolam renang setan. Karo jadi di dinya dasar kafir. Kasieun. Karo jadi di dinya. Coba kalau jatuh. Ya simulasi lah rag-rag neraka teh kitu beureun ket. Bisi rek ngajaran simulasi rag-rag neraka sih kumaha kok jadi ditu gitu. Di Danau Victoria yang ada ya, air terjun Victoria yang kemudian ya itulah yang menjadi Sungai Nilnya yang sungai terpanjang di dunia, melintasi beberapa negara. Tapi menurut hadis itu adalah mata air dari dua sungai di dunia, yaitu Sungai Nil dan Sungai Eufrat di mana, di Irak kalau nggak salahnya, di Irak, bahkan di kota Baghdad ada sana di kota Baghdad itu ada satu sungai itu namanya Sungai Eufrat. Nah, satu lagi di lapisan langit pertama itu aku melihat seseorang yang sangat tinggi sehingga ketika aku ingin melihat wajahnya itu tidak nampak karena tingginya. Tapi aku melihat orang itu di kanan dan kiri orang tersebut itu ada kelompok manusia. Nah, di kanan dan kiri orang tersebut ada kelompok manusia. Nah, orang ini ketika melihat ke sebelah kanan terdengar terdengar atau Rasulullah tahu gitu. Orang tersebut itu tersenyum, tertawa, gembira. Tapi ketika melihat ke sebelah kirinya orang itu menangis. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa? Itu Nabi Adam. Aku perkirakan tingginya itu 60 hasta. Itu hadis di Isra Mi'raj. Nah, ini yang dijadikan dasarnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa Nabi Adam yang diperintah untuk pisahkan calon penghuni neraka itu dari yang lain? Tadi gitu orang pisahkan cikaloh itu. Gitu, calon penghuni neraka belakang kan tadi kan di sebelah kiri Nabi Adam tempatnya ge. Calon penghuni surga belah katuhu.
Ya orang Islam balkatu, ai maneh nahabet beladinya. Ai maneh nahabet beladinya. Saya kan orang Islam. Wah, sia ge ke neraka nya orang Islam. Banyak yang demikian. Tah ieu ke dina bab berapa nomor berapa tah nu anu kitu teh. Orang Islam jolo ke belah katuhu we. Ngeunah sia maneh. Bahkan cek Allah teh beneran karena kamu juga calon penghuni neraka. Nanti ini yang demikian itu bab ini nih, bab ke 49 dan nanti bab ke 49 dah nanti yang menerangkan menunjukkan demikian. Orang Islam tapi ke neraka. Buruk belah katuhu. Tuh bisa aja kalau teh ari maneh kunaon buat pilih belah dinya. Duka tidak abdi urip ka barang kupun bojo kitu bareun jawabna teh engke teh. Sia sebenarnya. Halik sebelah kanca. Saya kan orang Islam, ya agama nama Islam, tapi mana mereka neraka. Heula berarti kan, tapi itu harus ke neraka dulu berarti. Kita babna ada tah bab 49. Iya judul nama bab 49 teh. Babu man nukisal hisaba uziba. Judulnya kurang lebih seperti ininya, bab barang siapa dihisabnya lama, dihisabnya berbelit-belit. Ini judulnya sudah menunjukkan kan orang Islam. Yang dihisab siapa? Kafir, gak ada yang dihisab. Ini kan orang Islam berarti kan. Tapi kalau proses penghisabannya seperti ini ya, lama, berat, berbelit-belit, nges, uziba tuh di ujungnya pasti masuk neraka dulu. Mujur minum ngariung ke belah katuhu, maneh kunaon buat pilih belah dinya. Saya kan orang Islam. Halik, aduh diculik si malaikat, nu kamari kannya diculiknya. Penyelinapan malaikat itu kan mengambil lalu di apa namanya ya gitu di sebelah kiri kan berarti ta. Nah kemudian ba'sunar itu apa? Ternyata yang dimaksud dengan ba'sunar di sini adalah kalau di apa namanya di sini disebutnya ada yang tidak disebut, ada yang mahdzuf bahasa Arabnya. Jadi Nabi Adam itu ketika diperintah demikian, Nabi Adam menjawab sami tu wa ata'tu, aku mendengar dan aku taat. Ini kan selalu kan ya, jawaban yang mesti muncul dari seseorang terhadap Allah. Aku mendengar dan aku taat. Nah, Nabi Adam menjawab demikian, kemudian baru bertanya, ma ba'sunar? Apa sih ba'sunar? Miqdaru mab'usinar. Nah, ini hadis ini sebetulnya berarti kan menerangkan tentang perbandingan. Perbandingan tadinya dipisahkan sebelah kiri ini calon penghuni neraka. Ternyata ya perbandingannya adalah dari 1000 orang yang ba'sunarnya itu, yang calon penghuni nerakanya itu adalah 999. Kalau di dalam hadis lainnya riwayat, kalau ini Abu Sa'id Al-Khudri tadi kan ya, sahabat yang menerangkannya. Pada hadis lain yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah, Nabi Adam itu mengatakan ya Robbi kam ukhriju. Nah ini kam itu berapa gitu yang harus aku keluarkan sih ya, terjemah harfiahnya. Nah ini lanjutannya dia sampai di sana nih ya. Allah memerintahkan Nabi Adam untuk memisahkan ba'sunar itu ya tadi dengan makna mayiz, pisahkan. Ya pisahkan ahlun nar, calon penghuni neraka, min goirihim, dari yang lain. Berapa orang? Ternyata kan Allah menyebut di sini kan Allah yang menjawab nih, Allah yang Nabi Adamnya kan yang bertanya berapa orang. Allah menjawab min kulli alfin tis'imi'atin watis atan watis ina, dari setiap 1000 itu 999. Nah kemudian kan Rasulullah SAW setelah Rasulullah menerangkan sampai kepada seperti apa yang kalau di hadis yang lainnya, hadis ini kan di dalam kitab Riqaqnya,
oleh Imam Bukhari sendiri ini. Hadis ini dimuat juga di dalam 2 bab yang lain. Kita cari lagi sebentar nih ya. Sebentar nih kita cari di bab apa lagi gitunya, saya lupa lagi nih. Nah, yang pertama di bab kitab Ahaditsul Anbiya. Jadi di Sahih Bukhari ini ada pembahasan Ahaditsul Anbiya, itu artinya kisah para nabi lah gitu ya. Dalam bab Ya'juj dan Ma'juj, karena di sini kan disebut Ya'juj dan Ma'juj. Tadinya Rasulullah menyebut, yaitu di kata-kata ini nih. Setelah Rasulullah menerangkan sampai pada penjelasan, ya Rasulullah sampai menerangkannya sampai di sini, yaitu pada hari anak-anak langsung beruban, yang mengandung langsung melahirkan, dan kamu melihat orang-orang seperti mabuk padahal tidak mabuk. Akan tetapi gitunya, hal itu karena azab yang amat sangat keras. Nah, sampai di situ sabda Rasulullahnya. Kemudian Abu Sa'id mengatakan fasada zalika alaihim. Ternyata penjelasan Rasulullah SAW itu rasa berat itunya bagi para sahabat. Bahkan di hadis yang lain ada yang sampai ya terperangah sampai tidak bisa berkata-kata, speechless. Para sahabat sampai speechless, sampai melongo, bahkan banyak yang menangis nih para sahabat. Berat nih penjelasan Rasulullah ini. Dari mana? Dari angka, pisahkan calon penghuni neraka dari yang lainnya. Berapa? Dari 1000 penghuni neraka, calon penghuni nerakanya 999. Kan para sahabat kemudian bertanya, itu yang satu siapa Rasulullah? Ini hanya untuk ini saja nih ya, untuk apa namanya, ya seperti para sahabat lah gitu tadinya. Rasul yang satunya siapa? Ini ada kata-kata quote of the day biasa ya, dari Umar bin Khattab. Kalau kemarin kan ada juga saya kutip dari perkataan Umar bin Khattab yang kemarin itu, jika kamu ingin meninggalkan sesuatu, tinggalkanlah kesenangan dunia. Itu kunci sukses para sahabat masuk surga tanpa hisab. Jika kamu ingin meninggalkan kesenangan, maka tinggalkanlah kesenangan dunia. Nih ada satu lagi terkait dengan yang barusan nih ya, dengan yang satu siapa? Tata saya ingat nih, ada juga nih kata-kata Umar bin Khattab. Aduh, no mana iya teh, sebentar nih. Yuk gitu. Aduh. Sebentar nih, lebar ya, mumpung ingat. Ari keur butuh tesok. Nah ini nih Umar bin Khattab nih ya. Andai terdengar suara dari langit yang mengatakan atau yang berbunyi, mungkinlahnya, andai terdengar suara dari langit yang berbunyi, wahai manusia, kalian semua sudah dijamin pasti masuk surga kecuali satu orang. Sungguh aku khawatir yang satu orang itu adalah aku. Nah itu Umar bin Khattab. Sekali lagi ini ya, andai terdengar suara dari langit yang berbunyi, wahai manusia, kalian semua sudah dijamin masuk surga kecuali satu orang. Sungguh aku khawatir satu orang itu adalah aku. Nah ini kan menunjukkan tadi kan para sahabat sampai terperangah, sampai menangis, ketakutannya luar biasa. Dari 1000 yang masuk neraka berapa? Pisahkan calon penghuni neraka dari yang lainnya. Berapa calon penghuni nerakanya? Ini Allah berfirman seperti ini kan, min kulli alfin, dari setiap 1000 itu 999. Nah yang di ujung hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri kan mengatakan itu terasa berat bagi para sahabat. Kemudian para sahabat kan bertanya, Rasulullah yang satunya siapa?
Dan Rasul menjawab, bergembiralah kalian. Ya, untung kan jadi sahabat, untung pisan gitu, makanya beruntung. Bukan ya karena sahabat pasti beriman kan, beruntung. Bukan tadi kan beruntung sejaman dengan Nabi, enggak juga. Abu Jahal malah celaka, bukan beruntung. Nah, yang beruntung yang beriman sebetulnya, mau tidak sejaman juga. Ya beruntunglah kalian, karena kalian di sini kan bukan para sahabat, umat Islam secara keseluruhan nih yang dimaksud. Fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfantah, sebutan Ya'juj Ma'juj itu adalah orang kafir. Ini ya berarti pernah sihnya ada yang bertanya Ya'juj Ma'juj itu apa? Ya'juj Ma'juj itu adalah orang kafir. Itu sebutan untuk orang kafir di zaman Nabi Zulkarnain. Nah, tentang Ya'juj Ma'juj ini ada di surat Al-Kahfi ayat 94. Nah, kita buka nih ya ayatnya nih. Ada di situ kata-kata Ya'juj Ma'juj. Surat Al-Kahfi surat ke-18 nih ayat 94. Kita baca terjemahnya saja nih ya. Durasi ya. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj, yaitu kelompok kafir saat itu, tadi sebutnya demikian. Nah, di hadis ini kan Rasulullah menyebutkan absyiru fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan, bergembiralah kalian karena dari Ya'juj dan Ma'juj yang 1000-nya. Ya, wa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan wa minkum rajulun, dan dari kaliannya 1 orang. Kenapa bergembira? Kan perbandingannya seperti ini. Karena Rasulullah malah mengatakan bergembiralah kalian. Yang 1000 kafir 1000, kemudian di antara kaliannya artinya muslimnya 1. Itu balik gitu. Bon gitu mah bergembiralah kalian karena dari 1000 banding 1 lah, berarti bukan 999 kalau di sini kan ya. Tapi ini kan perbandingan sudah diperingan. Kalau dibandingkan secara keseluruhan, seluruh umat Islam dibandingkan dengan kafir itu yang seperti selembar bulu putih dibandingkan dengan seluruh bulu hitam. Ini per 1 banding berapa coba? Artinya kan berat kan untuk menjadi yang 1. Kalau bersaingnya harus dengan jumlahnya berapa bulu di badan seekor sapi. Anggaplah jadi bersaing untuk masuk surga itu harus mengalahkan berapa? Sejumlah gitu, seperti jumlah bulu yang ada di badan seekor sapi. Ayah 250.000 gitu. Gitu. Badan bulu sapi ayah 250.000. Aneh, coba 250.000 orang bersaing masuk surga, tapi yang masuk cuma 1. Berat nggak? Tapi kalau dengan 1000, beruntung, makanya beruntunglah kalian. Kafirnya 1000, muslimnya 1. Coba kalau, tapi kan di akhirnya Rasulullah menyebutkan demikian juga. Ini secara global, secara keseluruhan. Orang-orang Islam dibandingkan dengan orang kafir itu seperti 1 dibandingkan dengan tadilah sejumlah bulu yang ada di badan seekor sapi. Ini bergembiralah kalian. Nah, ini ke sini lagi nih tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata adalah sebutan atau Ya'juj dan Ma'juj itu sebutan untuk orang-orang kafir di zaman ini nih, di zaman Nabi Zulkarnain. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?
ayat 95-nya niki lebarnya ayatnya ya. Dianya Nabi Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalan kalian. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kalian dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, Nabi Zulkarnain berkata, tiuplah api atau nyalakanlah api. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya, ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Ini ada antara dua gunung, berarti dibuatkan benteng yang terbuat dari logam lah gitunya. Ya berarti kan menurut ayat tadi ini di antara dua gunung dibuatkan benteng gitu untuk menghalangi orang kafir, gitulah tadinya menghalangi orang kafir. Itu ada di Makedonia. Sekarang Makedonia ya, negara Eropa. Itu ada masih ada peninggalan. Tapi ada yang menganggap, ada yang menyebut Zulkarnain itu nabi, ada juga yang menyebut bukan. Yang menjadi pemimpin kafirnya itu namanya adalah Iskandar. Ayah jelema ngaranna Iskandar Zulkarnain, teh seperpaduan yang kumaha itu nu hiji kafir nu hiji Iskandar Zulkarnain. Dia yang kemudian membangun Taetama, kemudian ke Mesir ya membangunlah di sana Iskandariah atau kalau ininya Alexandria. Palingan ya di Mesir ngaran Alex, di Mesir mah aya ge salah. Nu aya oge. Maka di Mesir. Oh, ternyata eta kafir yang ini di zaman dulu sebelum Rasulullah SAW dia. Zaman ieu tah ahli ilmunya itu adalah Aristoteles zaman eta. Jadi entah berapa tahun sebelum Masehi, berartinya berapa tahun sebelum Masehi lah zaman itu ini ada ternyata. Jadi Quran melanggap ya di zaman Nabi Adam kayaknya dipegang ke akhirat dah ya. di Quran mah semuanya. Nah ternyata Ya'juj dan Ma'juj itu kafirnya. Ini perbandingan, beruntunglah kalian. Ternyata perbandingannya itu 1:1000, ringan gitu kan, berarti ringan sebetulnya persaingan demikian deh. Nah tinggal kita berhitung, berani nggak bersaing dengan 1000 orang? Yang 1000 orang gitu, katakanlah yang 1000 orang itu masuk neraka, nah kita yang satunya. Ya Umar bin Khattab tadi pansieuna ge. Jangan kan 1 berbanding sekian. Andai ada suara dari langit yang berbunyi, wahai manusia seluruhnya dijamin masuk surga kecuali 1. Umar bin Khattab tetap saja aku khawatir yang satunya itu adalah aku. Artinya kan gampang ya. Emang diajar bahasa Belanda gampang. Mau diajar bahasa Belanda mah gampang. Yang bener pada sekolah teh lurus Pak. Mun eta mah dekat tinggalina teh. Ketinggal itu kan mabal itu bener teh sekolah teh. Bener mana sekolah teh jang lurus. Diajarna bahasa Belanda. Cincir kumaha. Cingari lampu bahasa Belanda naon delam. Ari bangku debang, egin gampang. Kan emang gampang deh belajar diajar bahasa Belanda gampang. Ini ya hitung-hitungan lah gitulahnya. Hitung-hitungan. Ya anggaplah untuk bisa masuk surga itu harus bersaing, harus mengalahkan 1000 orang. Kan beruntunglah kalian karena inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan. Ini Rasulullah di sini menyebut Ya'juj Ma'juj gitunya. Jelas ini wahyu. Tahu dari mana Rasulullah Ya'juj Ma'juj? Nah, iya di Al-Qur'an aya.
Yang dimaksud adalah orang-orang kafir, sebutannya itu Ya'juj Ma'juj di zaman tadilah ada yang menyebut Nabi, isinya Zulkarnain, ada yang bukan di zaman tersebut, dan itu sebelum Nabi Isa. Berarti kalau hitungan Masehi Mas berarti sekian abad, mungkin sekian tahun sebelum Masehi berarti sebutannya. Nah, bersaing ini berartinya yang harus menjadi catatan. Nah, ini juga kan masih terkait kan. Bab ini berarti masih terkait tentang al-hasyru, tentang dikumpulkan. Karena pada akhirnya itu kan manusia itu, ya itu yang tadi yang terakhir dikumpulkan, terakhir dikumpulkan itu adalah di surga dan di neraka. Itu terakhir dan abadilah manusia itu di surga atau di neraka. Dua-duanya abadi ini ya. Kelompok neraka abadilah di neraka gitu, kelompok penghuni surga ya abadilah di surga. Meskipun kan dalam perjalanannya yang masuk surga itu banyak, bukan ada lah sebutnya. Yang akhirnya masuk surga itu banyak yang harus ke neraka dulu. Tapi pada akhirnya tetelahnya al-hasyru terakhir itu adalah di surga dan di neraka, di dalamnya abadi. Tidak akan ada akhir, berarti abadi teh selama-lamanya. Tasalalah nyebab itu teh kalau judulnya aslinya ini inna zalzalata saati syai'un azim. Nah, ternyata kalau hadisnya nah ini lebih ke dikelompokkan, dipisahkan gitu kan, intinya itu adalahnya dipisahkan, dikelompokkan. Sementara kemunculan awal kan menurut bab al-hasyru, kemunculan awal manusia di mahsyar itu adalah ya bermunculan lah semuanya secara random, artinya tidak langsung ada pengelompokan enggak. Bahkan kan hadisnya yang menerangkan Aisyah yang bertanya, artinya laki-laki perempuan semuanya, sampai Aisyah menanyakan semuanya telanjang, apa nanti tidak saling melihat aurat satu sama lain? Kan demikian kan, artinya itu dihidupkan, dimunculkan secara ya random lahnya, semuanya ngegebrak, cek bahasa Sunda apa kan ngegebrak di mahsyar Pak. Nah sekarang bab berikutnya nanti akan dipisahkan, nanti akan datang perintah orang pisahkan nah dipisahkanlah seperti ini perintah, dipisahkannya adalah pisahkan calon penghuni neraka dari yang lainnya. Tosah di ini babnya cuma di bab ini cuma satunya hadisnya yang barusan. Ya intinya setelah dikumpulkan di mahsyar kemudian oleh Allah dipisahkan berdasarkan itu calon penghuni neraka dan dari yang lainnya. Ini nanti berikutnya ini masih judulnya masih ayat nih, bahkan ayatnya pun ada 2. Itulah bab ke-47 nantinya. Ala ya zunnu ulaika annahum mab'usuna liyaumin azim yauma ini tentang lanjutannya, nanti manusia akan menghadap kepada Allah sendirian. Ini babnya nanti kumpulkan, nanti manusia akan menghadap. Jadi panggil berarti oleh Allah, diadili teh ieu tah. Ya, setelah dipisahkan nanti manusia di bab berikutnya nanti manusia akan di sini bab ininya sihnya mab'usuna liyaumin azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Setiap orang berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Ini waktunya dihisab, di waktunya diadili oleh Allah.